baru adalah pemeriksaan pajak. Apa itu pemeriksaan pajak? Pada pemeriksaan pajak sebenarnya adalah ada dua dasar. Apa itu pemeriksaan pajak? Intinya adalah untuk law enforcement, untuk penegakan hukum, law enforcement. Jadi ada tanda-tanda kesalahan, ada tanda-tanda pelanggaran, ada tanda-tanda nggak beres, maka namanya adalah sebagai penegakan hukum. Tapi yang kedua adalah yang namanya pembinaan. Jadi yang namanya pemeriksaan pajak tujuannya untuk pembinaan. Pembinaan apa? Jadi sebenarnya belum tentu ada kesalahan. Jadi wajib pajak belum tentu ada kesalahan, tapi adalah untuk pembinaan. Apa pembinaan? Pembinaan itu antara lain adalah untuk tujuan menguji kepatuhan. Jadi misalnya apa? Yang pertama, jika SPT-nya menunjukkan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Jadi kalau sudah merasa sudah bayar pajak beres, ada kelebihan bayar, minta pengembalian. Oleh kantor pajak sudah dilakukan pengembalian pendahuluan, maka pasti akan diperiksa. Lagi, suatu perusahaan pada SPT atau laporan pajak tahunannya menunjukkan kerugian, pasti akan diperiksa. Mengapa? Hal yang aneh, perusahaan kok sampai rugi? Karena apa? Inti sebuah perusahaan tujuannya apa? Mencari laba. Laba berapa? Sebanyak-banyaknya. Kok sampai perusahaan kok rugi? Ini tanda tanya ini, mengapa rugi? Mesti akan diperiksa. Yang ketiga, SPT-nya tidak disampaikan atau terlambat, atau disampaikan tetapi belum ditandatangani. Jadi wajib pajak belum tanda tangan laporan pajak, maka akan diperiksa. Kemudian wajib pajak yang SPT-nya memenuhi kriteria tertentu. Apa kriterianya? Misalnya SPT-nya ini misalnya ada tanda-tanda nggak beres dari tahun sebelumnya ke sekarang, kok selisihnya bukan main jauhnya, ada perselisihan atau selisih yang kemarin dan sekarang kok tinggi sekali, maka selisih inilah yang nantinya akan diperiksa. Mengapa terjadi? Yang kelima, jika wajib pajak ada indikasi khusus. Arti indikasi khusus adalah jika wajib pajak itu dalam pengawasan atau sebelum-sebelumnya telah melakukan pelanggaran, telah melakukan manipulasi pajak misalnya. Jadi kalau ada perusahaan atau wajib pajak secara historis dulu-dulunya bermasalah, maka pasti akan selalu dibina. Tujuan lain. Jadi tujuan lainnya apa? Tujuan lainnya adalah untuk pemberian NPWP dan PKP, pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Jadi wajib pajak ini belum punya NPWP, belum punya PKP, tetapi karena secara jabatan untuk diberikan NPWP dan PPKP. Atau sebaliknya, sudah punya PKP, tapi nyatanya sudah tidak operasional, nggak bergerak perusahaannya, maka ini juga bisa dicabut secara jabatan. Jadi artinya apa? Diberi nomor NPWP dan PKP ini jika sudah layak, patut, pantas, atau karena relasi bisnisnya sudah punya, dia belum,
maka dia akan diperiksa untuk apa? Secara jabatan diberi, walaupun tidak mengajukan permohonan. Jadi kantor pajak mendatangi, memeriksa, menanyakan ini itu, minta data misalnya izin usahanya, badan usahanya, domisilinya, dan seterusnya. Kemudian apa? Namanya kantor pajak memberikan nomor secara jabatan. Jadi wajib pajaknya pasif, nggak ngurus, nggak minta nomor macam-macam. Ya, yang ketiga, jika wajib pajak mengajukan keberatan pajak. Jadi misalnya wajib pajak minta keringanan pajak, minta penurunan pajak, maka ini pasti akan diperiksa. Mengapa diperiksa? Untuk meyakinkan, memastikan bahwa yang dimohonkan penurunan pajak tadi, yang dimohonkan diskon pajak tadi itu layak. Untuk tahu layak dan tidaknya, maka harus diperiksa. Yang keempat, tujuannya untuk survei atau untuk penjajakan, untuk kajian. Jadi misalnya dulu namanya wajib pajak UMKM itu pajaknya sama dengan pajak perusahaan besar, pakai tarif pajak. Tapi sekarang tidak pakai tarif pajak. Karena apa? Kalau pakai tarif pajak, UMKM kasihan. Duh, mengapa kasihan? Kasihan karena kalau pakai tarif pajak tersebut itu rumit, perlu pembukuan yang teratur, perlu adanya laporan akhir tahun atau neraca akhir tahun, perlu adanya laporan laba rugi. UMKM kesulitan, tidak mampu bikin pembukuan, maka disurvei UMKM jenis ini, jenis itu, berapa sih layaknya diterapkan tarif pajak yang final atau neto. Dulu pernah UMKM pajaknya hanya 1%. Setelah diberi pajak 1%, ternyata apa? Kenyataannya pajak yang masuk juga tidak naik. Tidak naik. Loh, kenapa nggak naik? Karena pajaknya sudah 1%. Disurvei lagi, diperiksa lagi, secara sampling, secara contoh, sampel. Ternyata UMKM itu berat loh. Kenapa berat? Karena yang dihitung dari omset penjualan, bukan laba. Masih ada potongan-potongan macam-macam, masih ada ongkos-ongkos, biaya-biaya, dan lain-lain. Maka setelah diuji, dicek, diperiksa, layaknya cuma 0,5% saja. Yang kelima, pemeriksaan pajak tujuannya adalah untuk verifikasi, cocok-cocokan. Jadi misalnya saya pengusaha, saya tertib pajak, saya baik-baik aja, tapi yang namanya partner bisnis saya mungkin yang bermasalah. Maka yang diperiksa itu intinya partner bisnis saya, tetapi kalau transaksi dengan saya, maka saya diperiksa untuk melihat kondisi sebenarnya teman saya tadi itu. Verifikasi, cocok-cocokan. Saya nggak salah, cuma teman bisnis saya jadi sasaran pemeriksaan. Dia yang bermasalah, tapi dia transaksi dengan saya, maka saya akan diperiksa untuk verifikasi. Yang keenam, misalnya ada perusahaan mengajukan istilahnya keringanan pajak atau yang minta fasilitas pajak atau diskon pajak. Karena apa? Yang namanya punya usaha di daerah terpencil itu mendapatkan keringanan pajak. Mengapa? Karena daerah terpencil itu infrastrukturnya biasanya kurang memadai. Dia perlu investasi yang lebih banyak.
Tapi di sisi lain, dia memberi banyak manfaat untuk masyarakat setempat. Jadi masyarakat terpencil banyak tertampung, bekerja, terjadi trickle down effect, meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat. Sehingga apa? Perusahaan daerah terpencil layak untuk diberi fasilitas, diberi keringanan pajak. Untuk bisa meyakinkan apa? Ya diperiksa. Benar nggak daerah yang terpencil? Jangan-jangan di desa pencil, seperti di Wonogiri, ada desa pencil, tapi tidak terpencil. Itu tidak layak untuk menerima fasilitas, keringanan, diskon, kemudahan pajak. Yang ketujuh, misalnya Indomaret lah misalnya. Indomaret itu kan banyak tokonya banyak. Kalau ditanya pusat, di mana bayar pajaknya? Oh, di toko-tokonya. Jadi toko-tokonya itu tiap toko sebagai wajib pajak, pajak PPN, pajak penambahan nilai misalnya. Saat di daerah diperiksa mengaku yang bayar pusat ini, yang bayar kantor pusat. Kalau begitu berarti apa? Perlu diperiksa, diyakinkan yang benar itu yang bayar kantor pusatnya atau di toko-toko daerah-daerah masing-masing. Untuk tahu itu maka perlu adanya pemeriksaan. Kemudian mengapa adanya pemeriksaan pajak? Ini sebenarnya adalah untuk peningkatan pelayanan. Pada prinsipnya sekarang ini pemungutan pajak berasaskan self-assessment system. Jadi wajib pajak diberi kepercayaan seluruhnya, diberi keringanan, diberi hak ngatur sendiri. Yang namanya apa? Wajib pajak harus proaktif mengatur. Mengatur apa? Bidang perpajakannya. Seperti apa? Ya, ngitung sendiri, setor pajak sendiri, laporan pajak sendiri. Nah kalau ditipu bagaimana Pak? Wajib pajak menipu, merubah, ngakal-ngakali supaya pajaknya rendah. Inilah gunanya pemeriksaan. Di satu sisi, wajib pajak diberi keleluasaan, diberi kewenangan sepenuhnya, ngitung pajak sendiri, setor pajak sendiri, lapor pajak sendiri, diberi kepercayaan. Maka keseimbangan kepercayaan tadi itu, Fiskus, pemungut pajak, pemerintah punya kewenangan untuk memeriksa agar apa? Dilihat bener nggak wajib pajak itu patuh, bener nggak wajib pajak itu lancar-lancar aja, baik-baik aja dalam bayar pajak. Nah sekarang yang namanya pemeriksaan pajak itu apa? Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan. Yang namanya pemeriksaan pajak itu adalah serangkaian kegiatan. Artinya apa? Tidak hanya satu kegiatan, tapi serangkaian kegiatan. Sama kemarin, materi pada penagihan pajak. Pada penagihan pajak itu apa? Serangkaian tindakan. Tindakan apa? Serangkaian tindakan penagihan pajak. Upayanya apa? Upayanya agar utang-utang pajaknya, kewajiban pajaknya dilunasi. Nah, yang namanya pemeriksaan pajak itu adalah serangkaian kegiatan. Mengapa kegiatan bukan tindakan? Karena tindakan itu biasanya sudah pasti salah. Tapi kalau serangkaian kegiatan, ini nilainya tidak mesti, belum tentu bersalah. Tadi ingat, ada dua tujuan pemeriksaan. Satu untuk law enforcement, yang salah tadi itu. Kedua apa? Untuk pembinaan. Artinya apa? Bahwa yang namanya pemeriksaan itu belum tentu bersalah. Belum tentu bersalah. Kegiatan apa? Serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan, bukti, dan seterusnya yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan apa? Standar-standar pemeriksaan. Artinya apa? Cara pemeriksaannya tidak dilepas begitu saja, tapi ada prosedurnya, ada standarnya. Kemudian ruang lingkup pemeriksaan pajak. Jadi menurut peraturan perundang-undangan, ruang lingkup pemeriksaan pajak itu ya semua jenis pajak. Bisa pajak tahunan, bisa pajak bulanan. Pajak tahunan apa? Pajak tahunan adalah pajak penghasilan. Pajak bulanan apa? Pajak bulanan misalnya adalah PPN, pajak penjualan barang mewah, dan seterusnya. Kalau yang daerah, pajak tahunan adalah pajak kendaraan bermotor tahunan itu. Tapi kalau pajak bulanan adalah pajak BBM. Kalau di kota kabupaten, pajak tahunannya apa? Pajak PBB. Pajak bulanannya apa? Pajak restoran, pajak perhotelan, pajak hiburan, dan seterusnya. Dari periodenya adalah termasuk periode yang kemarin-kemarin ya diperiksa boleh juga. Harus tahun ini? Tidak. Tahun-tahun kemarin bisa, sepanjang belum daluarsa. Nah, sekarang pemeriksaan oleh fiskus. Siapa fiskus? Fiskus adalah pemungut pajak, pejabat pajak. Pajak apa? Ya pajak sesuai jenis pajaknya. Pajak pusat, fiskusnya adalah Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan aparatur di bawahnya. Pajak provinsi, fiskusnya siapa? Fiskusnya adalah gubernur, kepala dinas pendapatan daerah provinsi, dan aparatur di bawahnya. Termasuk yang di Samsat itu adalah fiskus. Pajak kota kabupaten, siapa fiskusnya? Bupati, wali kota, dan kepala dinas pendapatan daerah kota kabupaten beserta aparatur di bawahnya. Lah, bagaimana pemeriksaannya? Pemeriksaannya itu dengan cara transparan, ada keterbukaan, ada keseimbangan antara wajib pajak yang diperiksa dan fiskusnya. Karena kesetara, maka dalam pemeriksaan hendaknya ada dialog, ada semacam bicara-bicara, tapi bicara yang positif. Untuk apa? Pembetulan, koreksi, ngajari, seperti itu. Kemudian pemeriksaan ada dua jenis atau lingkup. Yang satu, pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan ini bukan di lapangan sepak bola, bukan, tapi di luar kantornya kantor pajak, di luar kantornya kantor gubernur, dan seterusnya. Lapangan mana? Lapangan itu maksudnya adalah pemeriksaan di tempat yang sekiranya diduga tempat menyimpan data, mengadministrasikan, menyimpan dokumen-dokumen. Nah, di mana itu? Ya di kantornya. Kantornya nggak ada, ya di rumahnya. Rumahnya nggak ada, di apartemennya, di kos-kosannya. Mungkin sembunyi di sana, atau dimanapun diduga itu tempat penyimpanan dokumen, berkas-berkas, dan seterusnya yang dibutuhkan dalam pemeriksaan pajak. Kalau pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan dari dokumen-dokumen, berkas-berkas yang dipinjam dari wajib pajak dibawa ke kantor. Kantor mana? Kantor pajak.
Jadi pemeriksaan kantor itu pemeriksaan di kantornya pajak dari hasil berkas-berkas, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang dipinjam dari para wajib pajak yang di lapangan tadi itu. Ada dua jenis pemeriksaan. Ada pemeriksaan lengkap, ada pemeriksaan sederhana. Pada pemeriksaan lengkap, itu pemeriksaannya untuk seluruh jenis pajaknya, untuk semua tahun yang berjalan, dan tahun-tahun sebelumnya. Nah, biasanya dalam pemeriksaan ini ada tujuan-tujuan khusus yang mana tujuannya nanti ada hal-hal tertentu yang harus ditemukan berkaitan dengan masalah perpajakannya. Sedangkan pemeriksaan sederhana adalah pemeriksaan untuk seluruh jenis dan seterusnya pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan teknik-teknik pemeriksaan pada umumnya yang dipandang perlu menurut keadaan yang akan diperiksa tadi itu. Saya kira cukup untuk saat ini. Materi pemeriksaan pajak cukup. Akan dilanjutkan materi berikutnya untuk melanjutkan materi ini. Terima kasih, sampai jumpa, dan semangat belajar.